Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Zakaria. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri 001 Balikpapan Barat. Pada video kita kali ini, saya akan mengambil sebuah kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya pelajari dalam modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir bahwa saya adalah pusat dari pembelajaran. Saya adalah raja. Saya adalah penentu baik dan tidak baik, boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh anak-anak. Sehingga desain pembelajaran mengantarkan saya adalah sumber utama dari pembelajaran dan informasi yang didapatkan oleh anak-anak. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa pengajaran adalah pendidikan, karena apa yang saya alami sejak kecil ketika saya bersekolah, isinya adalah saya diajari sebuah materi, sebuah teori, kemudian saya harus menghafalnya, dan keberhasilan saya adalah ketika saya bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru saya. Begitu pula ketika saya membaca kurikulum, kemudian membaca tentang sistem pendidikan yang dicetuskan oleh pemerintah, isinya adalah tentang bagaimana menyampaikan materi, teori, kemudian bagaimana anak-anak itu diukur pencapaiannya melalui apa yang mereka hafal dalam bentuk menjawab soal. Nah, pendidikan bagi saya ya pengajaran. Namun setelah membaca ini sungguh berbeda. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama saya memahami bahwa ternyata saya bukanlah satu-satunya sumber informasi dan sumber pendidikan untuk anak-anak kita. Mereka akan senantiasa mendapatkan pendidikan dari mana saja, termasuk juga pengajaran. Saya menjadi sadar bahwa kalau dulu saya memahami anak-anak sebagai kertas putih, kertas yang bersih, yang bisa saya coret-coret, dan coretan sayalah yang akan menentukan masa depan mereka. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa mereka bukanlah sebuah kertas putih. Mereka memiliki kodratnya yang ditulis oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun kodrat itu masih berbentuk tulisan-tulisan buram. Sehingga tugas saya adalah menebalkan laku, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas saya adalah menebalkan mana laku yang positif, yang baik, lalu kemudian membiarkan buram laku yang jahat. Sehingga tugas saya hanyalah seperti petani yang menyiapkan lahan yang subur, memberikan pupuk, menyirami, sehingga kodrat alam yang dimiliki oleh anak-anak itu akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, tanpa mengubah kodrat alami atau potensi dalam diri mereka yang sesungguhnya. Selain itu, saya memahami bahwa tugas utama seorang guru bukanlah sekedar memberikan faedah atau pengajaran, tetapi lebih dari itu adalah pendidikan. Pendidikan yang mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki budi pekerti. Dan memiliki budi pekerti itu harus senantiasa diberikan dengan petuah
sebagaimana Ki Hajar Dewantara itu memberikan petuah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan anak-anak saya harus menjadi teladan. Bersama mereka saya adalah partner mereka, teman untuk berdiskusi, memberikan dorongan kepada mereka, dan ketika di belakang mereka saya memberikan motivasi dan semangat agar supaya mereka menjadi lebih baik. Setelah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang harus saya lakukan di dalam kelas saya, yang pertama adalah saya berubah untuk menjanjikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak yang saya ajarkan. Saya akan berupaya untuk bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan alam anak-anak saya. Boleh jadi takkan sama ketika saya mengajarkan anak-anak pesisir dengan anak-anak gunung. Begitu pula ketika saya mengajarkan anak-anak yang di ekonomi atau strata sosial yang di bawah dengan strata sosial yang lebih tinggi. Kemudian saya akan mulai menerapkan alat-alat pendidikan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah memberikan contoh. Saya akan mencontohkan kepada anak-anak bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana memiliki budi yang baik. Kemudian saya akan membuat pembiasaan-pembiasaan yang baru kepada anak-anak yang untuk menguatkan karakter mereka. Boleh jadi 10 menit pertama yang harus saya lakukan dalam pembelajaran saya adalah fokus pada pembiasaan-pembiasaan kebaikan. Selain itu, dalam pengajaran saya akan kreatif menyajikan pembelajaran yang tidak lagi menjadikan saya sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi lebih kepada berpusat kepada anak-anak dan menghargai setiap potensi yang anak-anak miliki. Bahwa anak-anak saya adalah anak-anak yang unik, anak-anak yang membawa kodratnya masing-masing, sekaligus anak-anak yang memiliki perbedaan dalam setiap kecakapan dan kompetensi. Sehingga saya akan berupaya untuk membuat setting atau model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain itu, alat pendidikan yang berikutnya adalah perintah. Ya, perintah, paksaan dan hukuman. Kita ketahui bahwa boleh jadi hari ini begitu sulit untuk menerapkan hukuman bagi anak-anak karena adanya HAM, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun anak-anak tetap harus diberikan yang namanya pendidikan untuk patuh dan taat kepada aturan. Sehingga saya akan mendesain sebuah peraturan di dalam kelas di mana setiap aturan itu ketika tidak dipatuhi maka akan memiliki konsekuensi sebagai hukuman. Walaupun hukuman itu tentu tidak selalu yang bersifat fisik sebagaimana saya dulu dididik. Kemudian saya akan menyajikan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam pembelajaran saya. Karena alat pendidikan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah pengalaman. Biarkan mereka merasakan, biarkan mereka mengalami, yang dengan pengalaman dan rasa yang mereka rasakan itulah yang nanti akan menebalkan laku positif yang dimiliki oleh anak-anak saya. Sehingga kita harapkan anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang memiliki kecakapan yang unggul untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan juga memiliki budi pekerti yang mulia sebagaimana dalam agama saya diajarkan tentang akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini tidak hanya mengantarkan kebahagiaan di dunia tetapi juga mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.